record ya. Yang ketiga, algoritma brute force. Cari 3 contoh, tapi implementasinya jangan apa ya, kita samakan semuanya menggunakan Python. Pythonnya itu adalah Jupyter Notebook, ya Jupyter Notebook atau Python Anaconda atau pakai Google Colabs. Nah, itu dia. Kelompok 4 ini minggu depan mulai ini algoritma greedy. Jadi ini dikumpulkan sebelum UTS. Ini kan udah pertemuan kelima nih, berarti ada waktu berapa lagi? 2-3 minggu lagi kan? Iya kan? Nah, itu dia. Jadi ini silakan di capture. Nah, setiap tugas ini kelompok 1-6 tidak boleh sama ya. Jadi misalnya kalau udah kamu ketemu langsung lapor ke ibu supaya nanti yang lain ngirim lagi, kalau misalnya sama suruh diganti. Jadi yang kelompok 1 dan 6 itu kompleksitas waktu algoritma, contohnya algoritma non rekursif, cari 3. Kemudian 2 dan 5 juga sama, algoritma non rekursif. Yang tadi non, ini algoritma rekursif. 3 per kelompok tidak boleh sama. Kelompok 3 brute force, 4 algoritma greedy. Dikumpulkan sebelum UTS. Itu dia ya. Jadi yang kamu kirimkan nanti satu apa namanya? Link seperti tadi ya, bisa link, kemudian filenya. Ketiga bikinkan videonya 3 menit aja, kan bisa tuh divideokan. Kayak ini aja, kamu kalau merekam supaya nggak berat pakai Zoom aja, langsung kamu record seperti yang tadi. Nah, itu dia ya tugas untuk per kelompok. Algoritma greedy kita ke minggu depan masuknya. Ini baru masih ke algoritma brute force. Ada pertanyaan sebelum kita mau mulai? Silakan kalau ada yang bertanya. Bagi yang belum mengirimkan tugas pribadi wajib ya. Jadi menunjukkan kalau kamu sudah mencoba. Ya. Jadi kita Ibu kalau bisa siswa di kelas itu, mahasiswa di kelas itu memang sudah mencoba ya mau bisa atau enggak kan itu kan belakangan ya, yang pasti sudah mencoba. Caranya itu tadi, kamu kirim linknya atau kirim filenya, nanti kan tinggal Ibu klik terbuka, terlihat hasilnya ya. Ada pertanyaan Renaldi tadi mengirim kayaknya ya, Nurul tadi pakai Java ya, tidak boleh. Nah, Aswin pun itu Java, bisa dilihat. Jadi kan kamu udah tahu cirinya. Kalau C++ begini cirinya. Kalau VB, Visual Studio, ada yang sudah pakai Visual Studio? Ada? Nah, sudah tahu kan? Kemudian kalau web, bagaimana pengkodingannya? Python, udah tahu cirinya. Contoh tadi, nama filenya pun, format filenya, pengetikannya, codingnya, bagaimana. Nanti pelan-pelan kalau kita langsung ke contoh itu lebih mudah dipahami daripada misalnya itu tadi ya, kalau fungsi print apa, kalau untuk menyimpan file apa, memanggil apa, filenya apa, seperti itu ya. Nurul ada pertanyaan, bisa diulang itu tugasnya? Ya Bu, bisa Bu. Oke ya, paham ya. Yang lain, Wilda ada? Cukup biar kita masuk ke materi. Tugasnya tadi udah Bu, ya. Agak lama kirim Bu ya, lagi mati lampu, laptopku juga lagi low. Oh, yaudah, kamu nggak usah. Oke, kalau lowbat nanti kami anggap kamu hadir, tidak apa-apa, ya. Iya, ini juga Bu, soalnya tadi saya hapus juga tugasnya Bu, karena Ibu bilang salah. Nggak masalah, kamu kan bisa diedit nanti kan? saya kirim aja. Iya, nggak apa-apa. Edit. Kita kan di sini. Bisa Bu tadi, jadi saya nggak bisa ya? hapus. Oke. Karena ini tidak hanya melihat benar Nggak atau bisa. tidaknya. Yang ada kan kemauan mencoba gitu loh kan. Jangan kamu anak komputer, software apa di laptopmu, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya itu dia ya. Jadi adalah sebuah, walaupun kita nggak semahir yang lainnya, setidaknya kita sudah ada beberapa yang referensi. Oh ya, saya pernah belajar ini, nah, gitu dia ya. Apalagi ini memang lagi dibutuhkan ya, sangat banyak yang membutuhkannya ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang sebelum masuk ke materi tugasnya? Bagaimana dengan tugas? Ada pertanyaan? Bu, Ya. tadi saya mau nanti jika tadi yang saya link error, dikirim lagi filenya Bu. Boleh, kalau nggak bisa diedit, kirim filenya.
sebenarnya kamu itu ya, karena mungkin ada perbedaan apa tuh lokal hostnya. Jadi Ibu minta tadi kan kirim filenya supaya bisa Ibu lihat nanti dibuka. Ya, Kalau di SS nggak apa, Bu? gimana? Di SS, di screenshot. Oh jangan, Ibu kan maunya seperti tadi deh. Contoh Iya. kan, Ya, Bu. kirim langsung Ibu klik, udah nggak perlu Ibu apa terlihat. Oh ya ini bisa. Ada itu dikirim tapi kosong. Sebentar Ibu lihat ya. Ibu stop dulu. Dia ngirim tapi kosong. Siapa tadi ya? Sebentar Ibu lihat. Dia mengirim tapi kosong. Sebentar. Siapa tadi ya? Desain. Kita lihat ya. Ada tadi. Dia ngirim. Ini sebenarnya udah kalau dia tadi jadi, inilah yang bagus Python-nya, yang udah sesuai. Cuma pas Ibu klik tidak ada isinya. Siapa ya? Contoh tadi Bu buat kosong. Kosong. Oh, udah dihapus ya? Siapa tadi? Oh, ini yang Ibu. Oh iya, dihapus ya. Python. Oh, dihapus ya. Siapa tadi? Reka, Puji, Ronaldi, Rehulina. Oh, ini nih si Sri Rehulina. Oh, bukan. Ini misalnya kalau dimasukin coding ulang bisa, maunya jangan begitu. Jadi Ibu klik, udah tinggal kayak Ibu tuh tadi bisa. Siapa tadi ya? Kosong dia. Kosong. Ini bukan. Ini tidak bisa buka. Dihapus ya. Ada tadi orang dia udah kelihatan Python-nya, udah sesuai tapi tidak bisa dibuka. Punya saya, Bu, saya hapus. Ibu bilang kodingnya kosong. Iya, coba kirim. Maksudnya bukan apa deh, cek lagi. Maksudnya orang ini biar lihat itu yang udah sesuai. Coba kirim ulang, yang lain biar lihat. Karena memang di waktu Ibu klik kosong, tampilan Python-nya ada. Coba kirim ulang. Digisi aja. Punya saya, Bu, yang Ibu bilang kodingnya kosong, Bu. Oh, nggak bisa kamu kirim ulang? Nggak bisa, Bu, baterai Oke. ini laptopku habis, Bu. Makanya nggak bisa dikirim lagi. Oke, iya. Mati lampu, Bu, nggak bisa dicas. Ini oke, nggak apa-apa. Ini lokal hostnya kita beda. Kamu kan 888, Ibu di 12788. Ibu tadi udah coba buka satu lagi, Ibu di sini 8889. Kan beda, ininya udah beda. Jadi mau Ibu lihat itu di mananya, lokal hostnya. Yang ini nih, kali kan 888. Yang Ibu 127, ini satu lagi 889, Python-nya Ibu. Nah ini nih 88889. Oke lah ya, itu tadi tugasnya udah, contohnya udah, ya ini sudah ada. Selamat malam, itu contohnya. Memastikan kalau si Python-nya udah jalan gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita memulai pembahasan kita hari ini. Masih ada contoh. Jadi tiap kelompok sesuai dengan tadi tugas-tugasnya nanti Ibu bagi lagi adalah mau mencarikan tiga contoh dari setiap algoritma yang sudah kita pelajarin sesuai dengan kelompoknya. Mana tadi ya? Share. Jupyter Notebook. Oke ya. Oke, kita masih lanjutkan strategi brute force atau eksekutif apa ini? Exotis ya, search. Jadi di sini kita hanya berbicara beberapa algoritma. Jadi misalnya brute force siapa tadi kelompok berapa? Brute force kamu cari di sini memang sudah ada contohnya beberapa ya. Tapi kan supaya lebih mudah kamu cari di Google. Jadi kamu tinggal memperbaiki dikit-dikit aja kalaupun ada coding-codingnya banyak itu ya. Jadi algoritma brute force yang terakhir itu kita baca adalah misalnya string matching ya. Teks yaitu long string yang panjangnya n karakter, pattern-nya m lebih kecil dari n ditentukan. Contoh, carilah lokasi pertama di dalam teks yang bersesuaian dengan pattern. Yang contoh kemarin adalah ditentukan pattern-nya, polanya not. Jadi di dalam sebuah kalimat kita menentukan not-nya yang mana.
Pertama mana not, not, yang kedua. Dan untuk kalimat nobody notice him ada 8 pattern note ya sesuai dengan ini. Ada 8 pencarian. Inilah contoh yang bisa kalian nanti dibuatkan codingnya. Kalau ini kan berbentuk masih algoritma ya. Contoh kedua ditentukan patternnya 000 1011 diberikan teks. Walaupun ini berbentuk digit ya atau apa namanya bilangan, tapi sini dibentuknya disebutnya teks ya. Jadi di pattern keberapa si 001011 ini tercapai, yaitu di kalau apa pencarian iterasi ke-9 ya dengan pada teks yang ini, yang panjang ini ya. Ini dibuatkan ke dalam algoritmanya. Ingat, algoritma dengan coding beda ya. Ini adalah struktur algoritmanya, yaitu ketemu I dimulai 0 kalau ketemu false. Jika I lebih kecil dari N kurang M, N not ketemu do, J lebih menuju 1. Inilah yang bukan diterjemahkan atau inilah yang mau dibuatkan pengkodingan. Jadi kenapa kita apa ya kalau misalnya orang yang programmer ini memang dari segi memindahkan ini atau menerjemahkan ke dalam coding ada kemampuannya ya karena tidak sama dengan algoritma dengan pengkodingannya, tapi sebaiknya dalam membuat pengkodingan kamu lebih dulu membuatkan algoritmanya atau pseudokodenya baru ke codingnya. Itu dia struktur data, algoritma, baru codingnya. Contoh berikutnya untuk brute force, mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat. Ya, ini contoh kalau di kehidupan sehari-hari contohnya itu adalah mencari jarak terdekat. Contohnya ya seperti itu. Jadi ini adalah mencari pasangan titik dengan jarak terdekat. Diketahui di sini P1 sampai P8 pada sumbu X dan Y. Jadi mencari diberikan N buat titik 2D atau 3D, tentukan 2 titik yang saling berdekatan. Mana 2 titik yang paling berdekatan? Itu dia ya. Nah, ini kan rumus Euclidean yaitu mencari jarak terpendek. X1 kurang X2 kuadrat, Y1 kurang Y2 kuadrat. Kemudian dijumlahkan, setelah dijumlahkan ditarik akarnya. Nah, itulah digunakan rumus ya. Walaupun sekilas seperti ini kan bisa dilihat mana yang terdekatnya kan gitu ya. Ini biasanya digunakan untuk misalnya kota atau jarak terpendek ya. Nah, itu digunakan. Gunakan rumus ini udah rumus matematika Euclidean ya. Algoritma brute force menghitung sebanyak Cn2 sama dengan N kali N kurang 1 bagi 2. Inilah pasangan titik dengan memilih pasangan yang terkecil. Ingat, kalau di desain analisa algoritma itu, selain kita membuatkan pengkodingannya, yang terpenting adalah bagaimana kompleksitas algoritmanya, bagaimana kemangkusannya, berapa lama mengeksekusi sebuah program. Jadi ya O dalam kurung N kuadrat. Ya. Ini contoh algoritmanya. Itu tadi kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya brute force untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah. Wide accessibility ya. Metode brute force sederhana, mudah dimengerti. Metode brute force menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting, pencarian, searching, pengurutan, sorting, pencocokan string. Contoh tadi ya. Ini kebanyakan digunakan di permainan games ya, perkalian matriks. Jadi jangan kamu kira oh ya games itu kan sepertinya seru kan gitu kan. Nah, itu dibuatkan contohnya adalah catur. Catur itu ada algoritmanya, ada apa itu namanya ya? AI-nya. Nah, itu dia menggunakan kekuatannya. Ini adalah contoh brute force. Contoh tadi pencocokan string yang tadi ya not 1001 itu sebenarnya digunakan untuk permainan. Metode brute force menghasilkan algoritma baku untuk tugas-tugas komputasi. Jadi kalau belajar struktur data algoritma, desain analisa algoritma itu adalah tugasnya adalah komputasi, mengkomput ya, komputer, compute ya, mengoding seperti penjumlahan perkalian n buah bilangan. Dia. Kelemahannya untuk si brute force ini menghasilkan algoritma yang mangkus ya, jarang menghasilkan algoritma yang mangkus itu artinya tadi ya bisa waktunya sedikit tapi cepat dan prosesnya itu misalnya di eksekusi atau di run langsung cepat ininya lamanya mengeksekusi sebuah apa itu
penulisan ataupun struktur algoritmanya. Beberapa algoritma brute force lambat sehingga tidak dapat diterima, ya. Jadi sesuai dengan misalnya untuk perkalian, kan kemarin udah perkalian matrik, apa tadi ya, itu tadi string match ya, pencocokan kata. Tidak sekonstruktif, kreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Kita selain belajar brute force, di sini kita membahas yaitu exhaustive search ya. Exhaustive search, kalau brute force sudah di minggu yang lalu, jadi strategi untuk brute force, strategi untuk exhaustive search. Exhaustive search itu adalah pencarian solusi secara brute force. Jadi ada brute force yang memang melibatkan pencarian dengan sifat khusus, dengan teknik exhaustive search. Jadi ada penentuan atau penentuan solusi ya menggunakan exhaustive search dengan objek-objek kombinatorik, permutasi, kombinasi, himpunan bagian atau sebuah himpunan. Siapa yang mengingat apa itu permutasi? Ada dia simbol apa itu? Kalau kalian masih ingat, ada himpunan A, ya. Kemudian ada himpunan bagian. Gini dia, atau permutasi P dalam kurung A. Ditentukan himpunan A, berapa permutasi dari himpunan A. Gini dia. Ini permutasi ya. Kombinasi, ini kan bagian ya yang ada misalnya ditentukan. Kita lihat contoh berikutnya ya. Langkah-langkah metode exhaustive search, enumerasi tulis ya, daftar setiap solusi dengan cara sistematis ya, teratur ya, sistematis. Evaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu. Mungkin saja beberapa kemungkinan solusi tidak layak dan simpan solusi the best solusi found so far. Bila pencarian berakhir, umumkan solusi terbaik. Itulah the winner-nya. Meskipun algoritma exhaustive search teoritis menghasilkan solusi, namun sumber waktu yang dibutuhkan pencarian sangatlah besar. Jadi si exhaustive search ini bagus juga, cuma membutuhkan waktu yang sangat besar ya. Contoh yaitu tadi ya, traveling person problem TSP yang minggu semester lalu yang mengikuti artificial intelligence, kecerdasan buatan ya, traveling sales person problem. Jadi persoalan diberikan n buah kota, ada beberapa kota, jadi si sales ini akan misalnya dia namanya sales ya, jadi si sales harus bisa menentukan jarak terpendeknya ya. Jadi temukan perjalanan tour terpendek, itulah tugas si TSP ini. Jadi disebut dengan kalau kamu melihat atau mendengar ada algoritma dicontohkan dengan traveling sales person problem atau disingkat TSP, itu merupakan contoh strategi dari exhaustive search ya. Persoalan TSP tidak lain adalah menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot minimum. Jadi mencari kota terdekat dengan jarak terpendek, itu namanya bobot minimum ya. Ini Grab ya, ini contoh masih kalau mengingat kecerdasan buatan semester lalu, diketahui ada kota A, B, C, ya, ada kota A, B, C dengan D, di mana A ke B 12, oh udah mau habis ya, A ke B 12, B ke C 8, D ke C 15, A ke B, A ke D 10, A ke C 5. Kira-kira dari angka ini adalah jarak ya, disebut A ke 12, A ke B adalah 12, itu namanya jaraknya 12. B ke C jaraknya 8. Dari jarak yang kamu lihat ini, angka-angka sini, mana jarak yang terpendek? Dari angka. A ke C, Bu. A ke C, 5 ya. Oke, kita lihat ya, kita lihat di berikutnya. Terpendek ya, terminimum. Algoritma exhaustive search persoalan TSP. Tadi enumerasikan list ya. Ini juga disebut dengan sirkuit Hamilton. Ada yang suka nonton sirkuit? Hitung evaluasi bobot setiap sirkuit Hamilton pada langkah pertama. Pilih sirkuit Hamilton yang punya bobot terkecil. Hanya dengan melihat tadi ini dia rutenya dengan yang di atas tadi ya. Contoh TSP dengan N-nya 4, simpul awal A. Nah, dengan tour yang tadi ya sudah ditentukan A, B, C, D, A berapa. Di sini dengan A, B, C, D, A, kita nanti bolak-balik ke atas ya. Nah, yang ini A, B, C, D, A. 12, 8, 15, 10. Berapa rutenya totalnya? Adalah 40
5. Nah, gitu dia. A, B. Jadi ada 6 rute yang bisa dilakukan dengan TSP tadi, di mana ada yang sama, yaitu di rute AC, BDA, A, D, B, C, A. Jadi kalau dilihat memang rute ini sama dengan ini, ya kan? Maka jarak terpendeknya adalah yang ini tadi, ya. Minimum dari semuanya ini adalah berapa? 32. Sementara tadi kalau misalnya hanya kita melihat jaraknya dari sini kan, yang terkecil itu adalah 5, ya kan? Ternyata tidak ya. Jadi untuk menentukan TSP jarak terpendek itu kita lihat dulu rutenya A, B, C, D, A. Kembali dia kan jumlahkan 12 tambah 8 30. 30 tambah 15 berapa? 20. 20 tambah 5 tambah 10 berapa? 5. Oke. Itulah tadi ya. Kemudian yang tadi 32 siapa yang bisa mengingat? 32 yang mana jaraknya? Ini tadi 32. AC BDA, AC BDA. A C 5. B AC BDA, AC BDA. 5 AC 9 tambah 9 9 atau tambah 8? 9 Tambah 8, Bu. Oh, iya kan? BD Bu. C BDA. BDA, Oh Bu. iya. Oke. 9 Bu. Iya, AC BDA. B AC 9 BD 9 14 tambah 10 berapa? 24 Bu. Oke, 24 Bu. kita lihat. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Ini dia, Dek. Ini AC BDA. AC berapa? 5. AC kenapa jadi lain? AC berapa? Gimana tadi? AC 5 Bu. 5. Baru CB. AC B. CB Ya kan? 8. Ya Bu, CB 8 tambah BD. B BD 9. balik lagi ke sini, ya kan? Ya, baru DA 10. Berapa jumlahnya? 32 Bu. Oke. 13 9 Iya. 22. Dan sebaliknya. Jadi di sini ada 2. Jadi itu caranya. Jadi kalau misalnya tadi ini kan A, B, ini kan 45. Jadi bukan melihat yang terkecilnya ya. Jadi dipahami lagi, dijumlahkan jaraknya. Itulah di ini ya, yang di sini tadi ya, contohnya. Ya. Oke, ya itu contoh tadi yang menggunakan si TSP ya. TSP itu adalah traveling salesperson problem, memang mencari jarak terpendek, tapi tidak melihat langsung, lihat dulu rutenya kemana-kemana. Kemudian dilihatlah terpendek di sini ada 2 yang terpendek, ya sama hasilnya. AC BDA, AD BCA, sama hasilnya 3232. Nah, berikutnya ada lagi contoh permutasi. Ini permutasi ya, P. N kurang 1 faktorial. Ini udah berulang-ulang kita bahas. Permutasi itu adalah berapa jumlah bilangannya, misalnya 7 kurang 1, 6. Carilah 6 faktorial. Nah, ini contohnya N-nya 6. Ya. Itulah rute perjalanannya. Tinggal kalikan, ya kan? Misalnya ini kan 3 faktorial itu adalah berapa? 3 faktorial. 1 kali 2 kali 3. Masih ingat kan? Ini namanya permutasi atau disebut dengan faktorialnya. Itulah jarak atau rute perjalanannya untuk menggunakan bilangan permutasinya. Oke ya. Kemudian contoh lainnya adalah setengah rute yang tadi ya. Bagaimana membuatkan setengah rute dan mengubah arah rute perjalanan. Inilah yang menjadi tugas kita ya. Jadi kamu cari apa itu namanya? Contoh-contoh, kamu cari dulu codingnya. Setelah coding, ini adalah knapsack. Kalau masih mengingat ke minggu pas semester lalu apa itu algoritma kecerdasan buatan, itulah yang ini juga ya. Ini untuk knapsack. Nah, silakan untuk kelompok yang mengerjakan brute force itu ya, kelompok brute force. Oke, sebelum ini mau selesai ya karena waktunya. Oke, kelompok 1 siapa? Siapa kelompok 1? Kelompok 3, siapa kelompok 3?
Itu aja, satu orang aja. Kalau ada yang ingat. Ada yang ingat? Tidak? Tidak ada. Tidak ada yang mengingat? Enggak, Bu. Kenapa tidak ada? Bentar ya, Ibu lihat ya di sebentar. Lihat di apa itu di Google Classroom, kamu lihat di nama kelompok tugas. Ibu stop share dulu ya, kan siapa tahu nggak kelihatan. Ini udah dilihat. Jadi kelompok tugas 1 ini kelompok 2. Jadi kelompok brute force ini dikerjakan oleh Angelia, Heru, Irfan, Reka, Sri, Rehulina. Ya. Nanti kelompok mana tadi tugasnya? Kelompok ini udah lihat ya, kelompok 5. Kamu lihat di klik classwork, kemudian lihat di situ nama kelompok tugas, yaitu dia ya. Karena waktu sudah mau habis, itu dia. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Ada? Masalah tugas? Ada? Bagi yang belum, itu harus dikerjakan ya, yang Python-nya. Kalau misalnya kamu yang merasa seperti tadi ya, sadar sendiri, oh ya kayaknya punya saya belum pas ya, belum tepat, belum sesuai. Silakan dicari lagi. Jadi siapa tadi kelompok 3 mengenai brute force, kalau bisa cari contoh untuk TSP ya, contoh. Kemudian tampilkan hasilnya seperti apa. Jadi tidak hanya codingnya, tapi sebaiknya memang codingnya ada supaya nanti Ibu bisa langsung klik, langsung terlihat hasilnya. Ini untuk knapsack ya. Ada TSP, ini kriptografi. Kriptografi itu adalah apa itu namanya? Menemukan kunci enkripsi dengan semua kemungkinan kunci ya. Ini untuk keamanan data. Jadi menggunakan apa itu namanya? Bidang kriptografi ya, keamanan data. Penyerang menemukan kunci enkripsi dengan semua komponen kunci ya. Tadi untuk knapsack, ini untuk kriptografi keamanan data, mempercepat algoritma exhaustive search ya. Algoritma exhaustive search dapat diperbaiki kinerjanya dan tidak dengan pencarian terhadap semua kombinasi. Jadi tidak semua solusi-solusi tadi kita gunakan. Salah satu teknik yang digunakan adalah solusi teknik heuristik. Ini kan ciri dari AI ya, kecerdasan buatan ya. Ada teknik heuristiknya. Teknik heuristik digunakan mengeliminasi beberapa kemungkinan solusi tanpa harus mengeksplorasi secara penuh. Jadi kan untuk brute force ini ada beberapa solusi. Tadi contoh TSP, knapsack, contoh tadi permutasi, tidak harus semua kita gunakan, itu maksudnya. Selain itu, teknik heuristik juga membantu memutuskan kemungkinan solusi mana yang pertama sekali dievaluasi. Heuristik adalah seni dan ilmu menemukan. Ini ciri dari si artificial intelligence. Kata heuristik ini menemukan, found ya, menemukan, to find atau to discover ya. Matematikawan Yunani mengatakan Eureka. Ada nama sini Eureka? Atau pernah mendengar kata Eureka?